Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai motivasi kerja. Next. Motivasi kerja secara bahasa, motivasi ini berasal dari kata Latin yaitu movere, yang berarti dorongan, daya penggerak, ataupun kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Nah, motivasi kerja ini merupakan prakondisi bagi individu untuk berperilaku dalam pekerjaan yang dia tekuni. Motivasi kerja ini menjadi kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan, upaya untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu. Motivasi ini menunjukkan keseluruhan proses pemberian dorongan ataupun rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi pun akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Jadi motivasi kerja ini berupa proses yang mendorong ataupun mengarahkan dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian suatu tujuan. Jadi sebagai penggerak ataupun pendorong dalam diri seseorang untuk agar dia mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan sesuai dengan tugas kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Next. Lanjut. Nah, di dalam motivasi kerja ini terdapat perbedaan individual dalam motivasi. Lanjut. Jadi, dari keseluruhan populasi karyawan ini, terdapat beberapa karyawan yang cenderung lebih memiliki motivasi lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Nah, sifat dalam perbedaan individual ini berhubungan dengan yang pertama itu self-esteem, ataupun yang biasa disebut dengan harga diri, yaitu self-esteem ini sejauh mana seseorang memandang dirinya bernilai dan pantas. Nah, untuk yang kedua yaitu intrinsic motivation tendency, ataupun yang disebut dengan kecenderungan motivasi intrinsik, yaitu kecenderungan seseorang untuk termotivasi karena menikmati penyelesaian tugas itu sendiri atau menikmati tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga yaitu need for achievement, ataupun kebutuhan akan prestasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dan hal-hal yang tidak dapat mereka kontrol sepenuhnya. Lanjut. Nah, selanjutnya terdapat teori konsistensi Korman di dalam perbedaan individual dalam motivasi ini, yang mana di dalam teori ini menyatakan bahwa karyawan dengan tingkat harga diri yang tinggi akan lebih termotivasi dan akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan karyawan dengan harga diri yang rendah. Jadi terdapat korelasi positif antara harga diri dengan kinerja. Karyawan yang merasa nyaman dengan dirinya akan lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan karyawan yang merasa bahwa dirinya tidak bernilai dan pantas. Jadi akan ada asumsi bahwa karyawan yang memiliki keinginan akan berusaha untuk menunjukkan kinerja pada level yang konsisten dengan tingkat harga dirinya. Dan asumsi tersebut diperkuat dengan fakta bahwa karyawan dengan harga diri yang rendah cenderung merendahkan kemampuan dan kinerja mereka yang sebenarnya. Dan mereka akan berkeinginan untuk menunjukkan kinerja pada level yang lebih rendah dibandingkan kinerja yang sebenarnya dapat diraih dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Jadi harga diri yang kita rasakan itu sangat berpengaruh gitu terhadap motivasi kinerja kita. Lalu ada juga karyawan dengan motivasi intrinsik. Dia akan termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik
karena mereka menikmati proses penyelesaian tugas dan juga menikmati tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Terus selanjutnya karyawan dengan motivasi ekstrinsik akan termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik karena ingin menerima penghargaan ataupun menghindari konsekuensi negatif bila tidak menyelesaikan pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya, lanjut. Di dalam motivasi ini terdapat beberapa teori. Slide selanjutnya. Nah, teori motivasi. Teori yang pertama yaitu hierarchical needs theory. Teori motivasi ini teori yang sangat terkenalnya itu teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow ini, setiap manusia itu terdiri atas 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, seksual, dan seksual sebagai kebutuhan terendah. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman berupa kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan yang ketiga yaitu kepemilikan sosial, yaitu kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Dan yang keempat yaitu penghargaan diri, yaitu kebutuhan akan harga diri, kebutuhan dihormati dan dihargai orang lain. Dan yang kelima yaitu aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat, dengan mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu. Lanjut ke teori selanjutnya yaitu teori McClellan Theory. Nah, digagas oleh David McClellan. Dia menganalisis tentang 3 kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam organisasi atau perusahaan tentang motivasi mereka. McClellan memfokuskan pada 3 hal, 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam mencapai kesuksesan ataupun yang disebut dengan need for achievement, yaitu kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar perusahaan yang telah ditentukan juga perjuangan karyawan untuk menguji keberhasilan. Yang kedua yaitu kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja atau yang disebut dengan need for power, yaitu kebutuhan untuk membuat orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana di dalam tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk berafiliasi ataupun need for affiliation, yaitu hasrat untuk bersahabat dan mengenal lebih dekat rekan kerja atau para karyawan di dalam organisasi. Selanjutnya, McClellan juga mengemukakan beberapa indikator motivasi kerja. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kekuasaan, yang kedua yaitu kebutuhan untuk berprestasi, yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi. Dalam kebutuhan akan kekuasaan ataupun need for achievement, karyawan ini memiliki tingkat motivasi yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Lanjut. Slide selanjutnya. Jadi, di dalam pandangan ekspektasi dan nilai kerja ini, motivasi dan kepuasan kerja ditentukan oleh kesesuaian antara apa yang diinginkan, apa yang dihargai, apa yang diharapkan, dengan apa yang kita terima pada kenyataannya. Jadi motivasi dan kepuasan kerja berbeda-beda pada setiap individu. Harapan dan karyawan merupakan hal yang terkait dengan apa yang dijanjikan oleh organisasi dengan kenyataan yang dihadapi oleh karyawan. Mungkin cukup sekian. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indi.